Hai, ketemu lagi di podcast Lingkungan Enviro melalui channel Environment Institute dengan saya Mahawan Karuniasa. Pada kesempatan kali ini, sahabat lingkungan, sahabat Enviro, saya akan menyampaikan terkait perdagangan karbon dalam negeri dan perdagangan karbon luar negeri. Apa itu perdagangan karbon sebagai bagian dari mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon? Sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman sahabat Enviro yang belum menonton video perdagangan karbon seri yang 1 bisa dilihat terlebih dahulu. Jadi pada kesempatan kali ini adalah melanjutkan perdagangan karbon seri yang 1, namun khusus terkait dengan perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri. Nah, perdagangan karbon gitu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perdagangan karbon? Jadi perdagangan karbon itu adalah satu mekanisme berbasis pasar. Jadi sebenarnya ini adalah instrumen ekonomi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Jadi satu bentuk instrumen ekonomi untuk mengurangi gas rumah kaca melalui kegiatan jual beli unit karbon. Jadi ada istilah unit karbon. Nah, unit karbon itu nanti kita bahas di video lainnya. Tapi yang jelas bahwa tujuannya adalah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Selama ada emisi yang perlu dikurangi, maka ada perdagangan karbon. Kalau sudah tidak ada emisi yang perlu dikurangi, ya tentu saja tidak ada perdagangan karbon. Jadi sekali lagi, perdagangan karbon adalah instrumen ekonomi, mekanisme berbasis pasar untuk mengurangi gas rumah kaca. Karena itu berkaitan dengan apa yang nanti saya sampaikan. Nah, perdagangan karbon seperti di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sebenarnya perdagangan karbon adalah salah satu mekanisme penyelenggaraan ekonomi karbon yang juga selain perdagangan karbon ada pembayaran berbasis kinerja yang konsepnya insentif, pungutan atas karbon yang konsepnya disinsentif, dan mekanisme lain yang sesuai mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, perdagangan karbon ada 2. Perdagangan emisi dan offset emisi. Penjelasannya sudah dilakukan di video sebelumnya. Oleh karena itu pada konten kali ini saya hanya fokus pada bagaimana perdagangan karbon dalam negeri dan perdagangan karbon luar negeri. Kita kembali kepada tadi ya, perdagangan karbon sebagai mekanisme pasar, maka sekali lagi perlu berpegang pada dokumen apa yang dinamakan dengan National Determined Contribution Commitment Indonesia untuk tahun 2030, karena perdagangan karbon ditujukan untuk itu. Sekali lagi, perdagangan karbon ditujukan untuk mencapai NDC Indonesia tahun 2030 gitu. Nah, oleh karena itu ada satu prinsip di dalam perdagangan karbon, yaitu sekali lagi di video sebelumnya sudah disampaikan bahwa perdagangan karbon adalah salah satu mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang terjadi perpindahan hak atas karbon atau perpindahan kepemilikan unit karbon. Nah, oleh karena itu ada satu prinsip di dalam perdagangan karbon baik dalam negeri maupun luar negeri bahwa perpindahan kepemilikan atau hak atas karbon itu tidak mengurangi pencapaian target NDC 2030. Itu sangat prinsip gitu ya. Jadi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri tidak mengurangi pencapaian target NDC 2030. Nah, kita mulai dengan perdagangan karbon dalam negeri. Kalau berbasiskan dengan komitmen Indonesia bahwa dengan kemampuan sendiri Indonesia berkomitmen di tahun 2030 mengurangi emisi sebesar 29%. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya berasumsi bahwa perdagangan karbon dalam negeri itu adalah bentuk dari sistem ekonomi yang dibangun sebagai mekanisme penyelenggaraan nilai ekonomi karbon yang dibangun, dan itu adalah salah satu bentuk kemampuan sendiri untuk mengurangi gas rumah kaca. Oleh karena itu,
perdagangan karbon dalam negeri dikaitkan dengan upaya 29% gitu ya. Jadi apapun yang terjadi, perdagangan karbon satu institusi dengan yang lain, lintas sektor adalah fokus pada upaya mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%. Tapi sekali lagi itu adalah nilai rata-ratanya, nanti saya sampaikan nilai setiap sektornya. Dan kemudian yang kedua adalah perdagangan karbon luar negeri. Nah, perdagangan karbon luar negeri ini berkaitan dengan kemitraan atau kerjasama internasional untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 41%, dengan prinsip bahwa perdagangan karbon tidak mengurangi target NDC 2030, dan Indonesia punya dua target, 29% dengan kemampuan sendiri dan 41% dengan kerjasama internasional. Yang 29% dengan kemampuan sendiri tadi, ya sayang kalau kita kerjasama dengan luar negeri, kalau dengan kemampuan sendiri saja sudah bisa 29%. Nah, oleh karena itu perdagangan luar negeri pada kesempatan ini saya melihat bahwa itu terkait dengan target kerjasama, target 41%, satu upaya yang dilakukan dengan kerjasama kemitraan internasional. Nah, sekali lagi bahwa prinsip perdagangan karbon adalah terjadi perpindahan hak atas karbon, perpindahan kepemilikan karbon. Namun karena prinsip yang lain bahwa tidak mengurangi target NDC, maka yang 41% itu juga tidak boleh dikurangi target itu. Oleh karena itu perdagangan karbon luar negeri dengan basis 41% ini perlu kehati-hatian, karena yang 41% adalah komitmen Indonesia. Jadi nampaknya sulit kalau perdagangan karbon kemudian sudah transaksi dengan luar negeri menghasilkan satu reduksi emisi 41%, kemudian yang 10% contohnya berpindah hak atas karbon itu, berpindah kepemilikan karbon itu ke luar negeri. Jadi yang terhitung di Indonesia hanya 31%, tidak bisa. Karena target kita 41%. Yang mungkin adalah kalau dengan perdagangan karbon internasional itu, perdagangan karbon luar negeri itu dapat mengurangi emisi 50%, maka yang 9% itulah yang seharusnya dapat berpindah kepemilikan. Nah, itulah karena dua prinsip itu, prinsip bahwa perdagangan karbon ada perpindahan hak atas karbon, yang kedua bahwa prinsip perdagangan karbon tidak mengurangi target NDC. Oleh karena itu kehati-hatian selama ini dengan atau terkait dengan perdagangan luar negeri adalah persoalan perpindahan hak atas karbon. Kita sudah punya komitmen 41%. Angka 41% itu menjadi satu batas di mana hak atas kepemilikan karbon itu tidak berpindah, karena komitmen Indonesia adalah 41%. Namun demikian, khususnya untuk perdagangan karbon dalam negeri, seperti tadi saya sampaikan bahwa 29% itu adalah nilai rata-rata yang seperti ada di tayangan ini adalah 5 sektor NDC, berbeda-beda angkanya. Oleh karena itu satu sektor dengan yang lain bisa melakukan perdagangan karbon. Namun yang perlu menjadi catatan adalah masing-masing provinsi, kabupaten, kota itu cepat atau lambat juga akan punya target. Oleh karena itu ini menjadi menarik, suatu provinsi punya target tertentu. Apakah nanti perdagangan antar provinsi, perdagangan dalam provinsi itu menjadi satu dinamika di perjalanan ke depan. Namun sekali lagi saya melihat pada kesempatan ini dalam konteks Indonesia, perdagangan dalam negeri berorientasi pada 29%, perdagangan luar negeri kita tetap mempertahankan bahwa 41% adalah
dalam konteks kepemilikan hak atas karbon Indonesia. Jadi kalau kita mengurangi 50%, 41% untuk Indonesia, 9% bisa dijual ke luar negeri. Karena itu terkait dengan komitmen Indonesia untuk dunia, untuk UNFCCC, untuk masyarakat global, bersama-sama dengan negara berkembang lain dan negara maju lainnya untuk menghadapi perubahan iklim ini. Demikian teman-teman, sahabat Enviro, mengenai perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Kita ketemu lagi di konten berikutnya, di seri berikutnya dari perdagangan karbon. Terima kasih, sampai ketemu lagi.